Ibu, kita mulai ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Bu keadaan di sekolah Ibu Eka yang baru ini, Bu? Ya, seperti itulah Pak ya, kita perlu menyesuaikan diri ya, dengan lingkungan, teman, siswa. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan sore hari ini, Bu, dalam pembicaraan kita pada sore hari ini? Silakan, Bu. Ya. Gini Pak, karena saya ini kan berada di lingkungan yang baru nih, jadi dari kepala sekolah itu menuntut saya untuk membuat program layanan bimbingan konseling mengenai yang materinya itu narkoba, kekerasan di sekolah, pelecehan seksual dan lain-lain. Tapi saya bingung mau membuat programnya bagaimana yang diinginkan sesuai dengan kepala sekolah. Jadi pada kesempatan sore hari ini Bu Eka ingin menyampaikan tentang hambatan lah Bu ya, atau kendala mengenai program layanan bimbingan konseling di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini, Bu? Saya ingin apa yang diminta kepala sekolah itu bisa saya jalankan dengan baik. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin istilahnya mendapatkan solusi Bu ya dari hambatan yang ada ini Bu ya. Iya benar Pak. Jadi menurut pengalaman Ibu Eka, keberhasilan atau kesuksesan melaksanakan program layanan bimbingan konseling dari Ibu ya, itu program itu seperti apa Bu yang dinyatakan berhasil Bu? Menurut pengamatan Ibu? Masih minim sih Pak, gitu kan. Kalau dilihat tuh masih belum maksimal. Gitu. Maksud saya Bu, maksudnya dinyatakan berhasil atau sukses program itu seperti apa Bu? Kira-kira dari hasil pengamatan? Oh, dinyatakan berhasil itu jika kita sudah melaksanakannya. Kemudian kita sudah membuat programnya, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasinya. Sementara saya belum bisa menjalankan itu gitu. Jika diskalakan Bu, jadi jika keberhasilan atau kesuksesan suatu program yang Ibu jalani diskalakan 1 sampai 10. Menurut Ibu, keadaan program yang Ibu sekarang ini di skala berapa, Bu? Kalau untuk sekarang ini Pak, saya belum bisa mencapai skala maksimal ya Pak, karena memang masih belum bisa terlaksana. Jadi yang saya bisa laksanakan itu hanya ya layanan konseling individu dan layanan yang lainnya itu baru di skala 6 lah gitu Pak. 6 Ibu ya. Jadi belum maksimal Bu ya, baru skala 6. Iya, jadi karena menurut Ibu Eka ini susah atau gimana itu untuk mendapatkan level yang skala 10 itu? Atau ada kemungkinan Bu untuk mendapatkan skala itu? Kalau untuk mendapatkan skala yang maksimal yang 10 gitu masih susah Pak, karena kami ini terbatas waktu ya. Karena waktu juga saya itu tidak ada jam masuk kelas dan ya karena
tidak ada jam masuk kelas. Jadi untuk melaksanakan program itu banyak masih mengalami kendala ya. Menurut Ibu ada kemungkinan enggak? Kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau skala yang 10 tadi itu? Ada kemungkinan jika kami diberikan ruang ya, ruang untuk melakukan kegiatan itu atau diberi waktu misalnya dalam 1 hari atau diberi jam gitu, ya bisa terlaksana itu, Pak. Jadi susah untuk waktulah. Perlu enggak ada suatu hal atau ide yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai skala itu? Saya pernah berpikir begini ya, ingin memanfaatkan waktu dari guru mata pelajaran yang yang tidak hadir gitu. Mungkin guru jam kosong, gurunya tidak hadir karena halangan, kemudian sempat berpikir untuk menggunakan itu, untuk menggunakan waktu itu. Cuma yang menjadi kendala lagi di sini, siswa itu kan ada tugas ya. Setiap guru kalau tidak masuk atau berhalangan hadir itu siswa diberi tugasnya. Jadi kalau misalnya saya manfaatkan waktu itu, tentu bagaimana dengan tugas siswa? Iya. Itu kendala saya gitu. Tadi Ibu menyatakan program layanan bimbingan konseling ini kan ada narkoba, ada apalagi itu, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kira-kira Ibu ada enggak seseorang atau organisasi yang dapat Ibu gandeng atau Ibu kolaborasikan seperti itu? Iya ada Pak, ya mungkin kita undang BNN ya kan Pak, atau KPAI, itu rencana saya seperti itu. Cuma kalau misalnya mengundang pihak-pihak tertentu itu yang terkait untuk materi itu perlu waktu yang khusus gitu, ya kan? Perlu waktu khusus gitu, bukan hanya sekedar jam pelajaran saja, tapi perlu waktu khusus. Dan saya juga ada terpikir untuk melaksanakan kegiatan itu untuk yang mengundang narasumber tadi ini dengan menggunakan ada jam kalau biasa kita tuh di sekolah itu ada Jumat ya, kegiatan Jumat pagi, Jumat sehat, Jumat berkah, Jumat berbagi. Itu saya ingin mengajukan ke Pak Sekolah nantinya untuk meminta waktu di situ. Jadi dibagi. Misalnya di kelas 7 nanti Jumat pertama minggu pertama kita laksanakan untuk kelas 7, yang kelas 8 9 dengan kegiatan Jumat berbagi atau Jumat sehat tadi. Kemudian minggu berikutnya gitu, kita ambil lagi kelas 8. Nah, yang kelas 7, kelas 9 ikut kegiatan Jumat yang lainnya. Seterusnya sampai kelas 9 seperti itu. Ada rencana seperti itu, Pak. Tapi ya masih belum saya ungkapkan ke Pak Sekolah apakah ide saya itu diterima atau tidak gitu. Jadi gini Bu, menurut Ibu, menurut Bu Eka ini, adakah seseorang atau rekan yang bisa membantu Bu Eka untuk mencapai hasil ini atau bahasanya itu komitmen untuk mewujudkan program ini, Bu? Ada nggak kira-kira, Bu? Ya saya sempat berpikir mungkin saya perlu bantuan ya, dan saya lebih cenderung ingin meminta bantuan atau berkolaborasi ya dengan kesiswaan, kemudian wali kelas, dan mungkin kurikulum juga ya Pak untuk melaksanakan rencana saya ini. Itu sih yang sempat saya pikirkan sekarang ini. Oke, baik Bu. Jadi dari hasil pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini Bu, dari masalah yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai hambatan atau kendala melaksanakan program layanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi dari hasil perbincangan kita ini Bu, apakah
Ibu sudah mendapatkan suatu hal, suatu ide atau suatu solusi untuk menyelesaikannya tadi. Udah ada gambaran belum, Bu? Ya, ya dengan percakapan kita, obrolan kita ini Pak, ya saya sedikit sudah mendapatkan gambaran ya. Mungkin nanti rencana saya yang tadi yang sudah saya ungkapkan tadi, saya bisa melaksanakan program saya, mudah-mudahan dengan melaksanakannya di hari Jumat tadi. Kemudian mungkin juga bisa saya masukkan juga untuk di jam-jam kosong tapi jam akhir gitu ya, kalau tidak mengganggu siswa dalam mengerjakan tugas, mungkin bisa saya manfaatkan juga untuk menyampaikan layanan tersebut gitu. Jadi dengan bantuan dengan kesiswaan, kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan kesiswaan dengan kurikulum, mungkin itu bisa membantu saya dalam menjalankan program ini, Pak. Oke, Bu. Jadi mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini karena masalah Ibu tadi sudah ada solusi untuk memecahkannya. Jadi kita tunggu hasilnya, Bu. Jadi kita tunggu hasilnya apakah hasilnya ini bisa menaikkan skala yang tadinya hanya mendapat skala 6, mudah-mudahan bisa mendapat skala yang maksimal, Bu. Seperti itu, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum kita akhiri, Bu, ada sedikit refleksi untuk hasil coaching kita ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita yang coaching ini, Bu? Percakapan coaching kita ini. Yang sudah baik, kita sudah menjalankan percakapan dua arah ya, Pak ya, dengan hubungan presensi ya, kehadiran penuh, kemudian dengan kemitraan, tidak ada jenjang di antara kita, kemudian membuat coach berpikir sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik, Bu. Jadi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coaching ini, Bu? Saya masih melihat ada kecanggungan ya, Pak ya, kecanggungan dalam percakapan gitu, masih belum belum luas gitu, Pak. Masih takut gitu, Bu ya? Ya, belum terlalu mengenal. Iya. Oke, Bu. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ini, Bu, sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, kita bersikap terbuka ya, Pak, terbuka, menerima dan bersikap positif thinking, kemudian menghindari kalimat-kalimat yang negatif, tetap ramah ya, dan aktif gitu. Yang keempat, Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ini? Tentunya kita melatih kompetensi dalam kosakata kita ya, Pak ya, dalam membuat kalimat-kalimat memilih dan memilah. Ya, melatih kompetensi kosakata apa yang akan kita sampaikan dan membuat kalimat-kalimat yang berbobot. Oke, terakhir, Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching ini, Bu? Perasaan Ibu? Saya merasa senang sekali dan lega ya, karena dibantu untuk meyakinkan saya bahwa apa yang menjadi beban pikiran saya terhadap tugas yang diberikan oleh kepala sekolah ini bisa mendapatkan solusinya, bisa mendapatkan jalan keluarnya. Oke. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan juga kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Ika.